Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 10 Maret 2026. Bersama saya Balki Siregar, sejumlah informasi dari Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut topik utama Sumatera Utara hari ini. Polres Tanah Karo gerebek sarang narkoba. Kos-kosan di Sidikalang terbakar, 5 rumah terpaksa dibongkar. Pemko Sibolga sidak harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Tanah Karo gerebek sarang narkoba di 2 lokasi di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Petugas berhasil mengamankan 1 orang tersangka pengedar serta 6 orang yang diduga sebagai pengguna narkotika jenis sabu. Kegiatan GSN atau gerebek sarang narkoba melibatkan personel gabungan dari Satres Narkoba, Sat Sababta serta Sipropam Polres Tanah Karo. Sasarannya 2 lokasi rumah di kawasan permukiman yang diduga menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika. Petugas melakukan penggeledahan dan pemeriksaan ruangan dan kamar secara menyeluruh untuk mencari barang bukti. Selain itu, petugas langsung melakukan tes urin kepada terduga pelaku untuk memperkuat bukti pengguna narkoba. Di lokasi pertama yang berada di Jalan Wakmin, Kelurahan Gung Negeri Kabanjahe. Sementara itu di lokasi kedua Jalan Mariam Ginting, Kelurahan Gung Negeri Kabanjahe. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial AS yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Selain itu juga mengamankan 4 orang pria berinisial ST, AP, AS, dan SN yang positif menggunakan narkotika golongan 1 jenis sabu. 2 orang lainnya dinyatakan negatif menggunakan narkotika. Kasat Narkoba Polres Tanah Karo AKP Joni Pardede mengatakan penggerebekan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa 13 paket plastik klip berisi sabu seberat 3,3 gram, 1 bal plastik klip kosong, uang tunai Rp400.000, dan 1 unit telepon genggam Android. Terhadap pelaku kita jerat dengan pasal 114 ayat 1 dan 609 KUH Pidana. Kita dari Sat Narkoba Polres Tanah Karo berkomitmen untuk memberantas narkoba di bumi Turang, Tanah Karo semalam. Himbauan kita kepada masyarakat seperti apa? Nah, himbauan kami kepada masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan di mana tempat-tempat atau sarang-sarang narkoba. Tersangka AS dijerat dengan pasal 14 ayat 2 serta ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 605 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional. Pemirsa, setelah melakukan pencarian selama 4 hari, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan seorang nelayan yang hilang di perairan Batubara dalam kondisi meninggal dunia. Jasad Nazarudin usia 38 tahun ditemukan pada Senin sore sekitar 25 mil laut dari muara Sungai Pagurawan yang merupakan lokasi pertama kali korban dinyatakan hilang. Sebelumnya korban dilaporkan hilang sejak Kamis sore pekan lalu saat mencari kerang di sekitar muara. Korban diduga terjebak air pasang sehingga hanyut terbawa arus. Tim gabungan yang terdiri dari petugas Basarnas Pos Tanjung Balai Asahan, BPBD Batubara, PMI, TNI, serta Polairut dibantu para nelayan setempat, lalu melakukan pencarian dengan menyisir sekitar muara hingga ke tengah laut. Setelah ditemukan jasad korban, kemudian dievakuasi dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Kedatangan jasad korban di rumah duka disambut isak tangis keluarga. Usai disemayamkan, jasad korban segera dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kelurahan Pangkalan Dodek, Kecamatan Medang Deras, Batubara. Hari ini korban telah diketemukan pada pukul 15.20 WIB oleh bot pukat jaring di sekitaran Pulau Brala, lebih kurang jarak dari LKP 25 mil. Korban keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan diserahkan ke pihak keluarga korban. Demikian.
Pemirsa, akibat tapal batas 2 kelompok seratusan pekerja PT Agrinas Palma Nusantara atau APN Regional 1 Sumut di Desa Sukarabai, Kabupaten Labuan Batu Utara, puluhan anggota Koperasi Produsen Permata Gambut Jaya atau KPPKJ Desa Rawasari, Kabupaten Asahan dianiaya. Akibatnya sejumlah orang mengalami luka-luka. Bentrokan kedua kubu yang terjadi di Dusun 6 Desa Rawasari, Kecamatan Aikuasan, Kabupaten Asahan, bermula dari sengketa tapal batas lahan objek hukum dari Kementerian Kehutanan RI di dalam titik koordinat bumi masuk wilayah Asahan. Antara perkebunan kelapa sawit ex-HGU PT Graha Dura Leidong Prima yang disita Satgas APH dan diserahkan pengawasannya kepada PT APN masuk dalam peta Kabupaten Labuhan Batu Utara. Meskipun telah berdialog, namun kedua kubu tetap bersikeras mengklaim areal seluas 2.200 hektar masing-masing milik hak atas pengolahan lahan tersebut. Salah seorang korban penganiayaan dari kelompok KPPKJ, Andi, menjelaskan sekitar beberapa ratus meter sebelum tiba di posko mendapat hambatan. Diduga jalan yang dilalui kelompok koperasi mendapat jebakan paku payung yang mengakibatkan sejumlah ban sepeda motor bocor dan bersenjatakan potongan kayu. Puluhan petugas dan pekerja dari PT APN mendatangi kelompok koperasi di saat humas dan koordinator koperasi berdialog terkait legalitas masing-masing kelompok. Secara tiba-tiba, salah seorang oknum pengawas PT APN mencoba melakukan provokasi dan terdengar suara ledakan petasan. Kemudian sekitar seratusan orang secara tiba-tiba keluar dari semak belukar, langsung menyerang puluhan anggota kelompok koperasi. Selain melakukan penganiayaan, sejumlah handphone yang digunakan anggota koperasi untuk merekam aksi kekerasan tersebut justru dirampas dan dibuang ke dalam parit. Kalau berhentinya kita udah bubar masing-masing lah. Kita pun dipukuli aja udah lari ke sini jauh dikit, orang itu mukuli yang daerah sana. Yang penting inisiatifnya orang itu jangan sampai ada di situ, di posisi itu, suruh keluar semua, disuruh keluar lah kelompok tani Permata Gambut ini disuruh keluar. Jadi posisinya kita ya mau cuman lagi orang mau dipukuli, mau di situ aja ya nggak mungkin kita keluarlah kita, Pak. Saat jurnalis mencoba konfirmasi kepada petugas pengawas pemicu terjadinya penganiayaan, namun Humas PT APN tidak bersedia dengan alasan sedang mengikuti rapat Zoom dengan pimpinan pusat. Pemirsa, Wakil Wali Kota Sibolga bersama tim pengendali inflasi daerah melakukan sidak ke sejumlah pasar di Kota Sibolga menjelang Lebaran untuk mengecek ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga. Dalam sidaknya di Pasar Kota Beringin dan Pasar Impres, Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Lumban Tobi mendapati beberapa jenis kebutuhan bahan pokok yang dijual oleh pedagang mengalami kenaikan harga, seperti pada komoditas telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng. Sedangkan untuk bahan pokok lainnya seperti daging ayam, daging sapi, cabai merah, bawang, tomat, dan sayur mayur, harganya sama sekali tidak mengalami kenaikan, justru mengalami penurunan jika dibandingkan pada awal Ramadan. Sementara untuk ketersediaan bahan pokok yang dijual pedagang di pasar, Wakil Wali Kota Sibolga menyebutkan ketersediaannya masih tercukupi hingga menjelang Lebaran. Kondisi tersebut berdasarkan pengakuan langsung dari para pedagang. Untuk itu, masyarakat Kota Sibolga tidak perlu khawatir akan terjadinya kelangkaan bahan pokok. Sebagai langkah dalam mengintervensi naiknya harga bahan pokok, khususnya pada gula pasir dan minyak goreng, Pemko Sibolga telah melakukan pasar murah sembako di 4 kecamatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan harga yang murah. Kami sidak ke pasar, kami lihat harga sembako yang ada di Kota Sibolga relatif dari ada yang masih harga rata-rata masih standar, tidak ada begitu naik, ada kenaikan, bahkan ada beberapa komoditas seperti cabai turun. Nah, di sini kita tadi sudah koordinasi dengan pihak Bulog agar nanti minyak kita bisa pasok dari Bulog, sehingga bisa kita intervensi harganya dan mereka bisa jual tidak di atas head. Pemirsa, antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Kota Binjai dalam beberapa hari terakhir. Pantauan di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara pada Sabtu malam. Sejumlah kendaraan seperti mobil, truk, hingga sepeda motor tampak mengular hingga ke badan jalan.
Sejumlah warga menduga antrean dipicu kekhawatiran terhadap dampak gejolak perang di Timur Tengah, termasuk isu penutupan Selat Hormuz yang dinilai dapat mempengaruhi pasokan minyak global dan berimbas pada distribusi bahan bakar minyak di dalam negeri. Menurut kabar, pembelian solar dan pertalite di SPBU Binjai kini dibatasi, hanya boleh membeli Rp25.000 atau sekitar 2,5 liter per sepeda motor. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terjadinya panic buying yang berpotensi memperparah situasi. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah antisipasi untuk memastikan distribusi dan ketersediaan BBM tetap stabil. Saat ini masyarakat tengah bersiap menyambut perayaan Lebaran. Kelangkaan BBM dikhawatirkan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok serta kebutuhan lainnya. Masyarakat berharap ada kepastian informasi resmi terkait stok dan distribusi BBM agar situasi tetap kondusif dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana menurunkan sejumlah personel kepolisian ke berbagai SPBU di Kota Binjai untuk mengamankan antrian panjang kendaraan yang membeli bahan bakar minyak. Langkah ini dilakukan menyusul makin meningkatnya antrian kendaraan di beberapa SPBU dalam beberapa hari terakhir. Kapolres Binjai AKBP Mirzal Maulana setelah dikonfirmasi menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying terhadap BBM. Pemirsa, beredarnya informasi akan terjadinya kelangkaan BBM akibat terjadinya perang di Timur Tengah. Supir truk dan warga serbu SPBU di Labuhan Batu Selatan hingga mengakibatkan antrian panjang. Beginilah kondisi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Labuhan, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Antrian kendaraan terlihat mengular hingga ke bahu jalan mulai pagi hari, sehingga para warga harus rela menunggu hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Antrian panjang ini diakibatkan kepanikan warga akan berita kelangkaan BBM yang diakibatkan konflik di Timur Tengah. Salah seorang supir truk, Yuda, menyampaikan antrian ini terjadi hampir setiap hari, sehingga berpengaruh ke pekerjaannya sebagai seorang supir. BBM Bang? Hampir 3 jam, Bang. Ini setiap hari di sini Bang, antri BBM? Iya Bang. BBM jenis apa Bang yang mau di sini Bang? Solar. Biosolar ya Bang? Sementara salah seorang mandor SPBU, Roma Doni, mengatakan antrian panjang terjadi untuk BBM jenis biosolar. Meskipun antrian ini terjadi setiap hari, namun untuk stok semua jenis BBM pasti tersedia. Kalau yang lebih banyak antriannya Bang, biosolar. Oh, biosolar ya Bang? Kalau untuk pertalite, antriannya masih terbilang normal lah. Ini setiap hari Bang? Rata-rata setiap hari kayak gini. Tapi untuk stok BBM aman banget? Aman, stoknya aman. Dari mulai biosolar sampai Pertamax ya Bang? Semua stok ada. Ada ya? Kalau dia mau antri, ya kemungkinan besar dapat aja. Pemirsa, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah 1 bersama Satgas Pangan lainnya, yakni Polda Sumut dan Disperindak, melakukan sidak pasar tradisional di Medan kemarin. Harga kebutuhan bahan pangan pokok relatif turun dan stok aman. Pada Ramadan ke-19, harga kebutuhan pangan pokok relatif turun dan ketersediaan stok dipastikan aman. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah 1 bersama Satgas Pangan lainnya, yakni Polda dan Disperindak, mengunjungi sejumlah pedagang di pasar tradisional Medan. Satgas Pangan menemukan harga sejumlah komoditas hortikultura menurun, seperti cabai merah Rp28.000 per kilogram, bawang merah Rp36.000, dan bawang putih Rp37.000 per kilogram. Untuk komoditas daging seperti ayam potong saat ini dengan harga Rp43.000 per kilogram. Sebelumnya harga daging ayam ini sempat naik menembus Rp45.000 per kilogramnya. Untuk daging sapi dijual dengan harga Rp135.000 hingga Rp140.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk telur ayam dijual dengan harga Rp1.850 per butirnya.
Kemudian minyak goreng minyak kita dijual dengan harga Rp16.000 hingga Rp18.000 per 1 kilogramnya. Kepala Kantor Wilayah 1 KPPU Rido Pamungkas mengatakan untuk menjaga kestabilan harga dan stok bahan pangan pokok, pemerintah telah melakukan operasi pasar murah. Rido menghimbau agar masyarakat tidak melakukan belanja berlebihan atau panic buying. Artinya untuk saat ini dan dari sisi harga itu relatif stabil, dan dari sisi pasokan juga kita cek tadi juga relatif stabil juga aman. Ya, kita menghimbau karena dari hasil sidak ini pasokan itu aman, jadi masyarakat juga dihimbau untuk tidak panic buying atau tidak perlu melakukan belanja yang berlebihan menyimpan stok karena semua masih dalam kondisi yang aman dan terkendali. Pemirsa, antrian kendaraan di sejumlah SPBU sudah terlihat sejak 3 hari terakhir di Kabupaten Dairi, sehingga Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Dairi, Lipinus Simbiring, menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik karena tidak ada pengurangan pasokan BBM akibat dampak dari perang di Timur Tengah. Seperti yang terlihat di SPBU Batang Beru, Kota Sidikalang, bahkan para pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 sudah mulai mengantri sejak malam untuk mendapatkan pasokan BBM. Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Dairi, Lipinus Simbiring, mengatakan hal ini disebabkan karena kepanikan masyarakat tidak mendapat stok BBM. Sementara menurut Lipinus, pasokan BBM di Kabupaten Dairi masih normal dan tidak ada pengurangan. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan penimbunan BBM maupun LPG, karena hal ini melanggar ketentuan yang berlaku dan memiliki konsekuensi hukum. Kita memang sudah mengevaluasi jumlah daripada penyaluran Pertamina di SPBU Dairi ini masih cukup. Artinya dari angka-angka penyaluran ini masih sebagaimana biasa normal, jadi itu agar jangan sampai terjadi kekosongan di SPBU, maka kita harapkan masyarakat untuk bijak membeli BBM. Tidak perlu membuat stok di rumah masing-masing, cukup untuk keperluan masing-masing saja sebagaimana biasa normalnya, sehingga ini jangan sampai berefek domino menyebabkan terjadi kekosongan di SPBU dan terjadi antrian panjang. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kepolisian dari Polres Dairi mulai berjaga-jaga di lokasi SPBU dan mengatur arus lalu lintas kendaraan guna menghindari terjadinya kemacetan. Pemirsa, sosialisasi gerakan edukasi perlindungan anak di era digital yang digelar hari ini di SMK Negeri 7 Medan yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital serta dihadiri oleh tenaga pendidik komunitas, siswa SMA dan SMK hingga para orang tua. Sosialisasi tersebut membahas terkait perkembangan teknologi digital yang menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi anak. Salah satu ancaman muncul dari algoritma media sosial yang dapat mempengaruhi jenis informasi yang dikonsumsi pengguna tanpa adanya proses penyaringan yang memadai, sehingga berpotensi membentuk pola pikir dan perilaku anak jika tidak diimbangi dengan literasi digital dan pendampingan yang tepat. Sehingga pemerintah menghadirkan regulasi melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari PP Tunas yang bertujuan memastikan anak Indonesia mendapatkan perlindungan memadai di ruang digital sehingga informasi yang diterima sesuai dengan kebutuhan usia mereka dan akan berlaku mulai 28 Maret 2026 secara bertahap. PLT Direktur Ekosistem Media Kemkomdigi Farida Dewi Maharani menegaskan pemerintah tidak melarang penggunaan teknologi internet tetap menjadi ruang belajar yang luas bagi generasi muda. Namun diperlukan upaya bersama untuk membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Perlindungan tersebut dinilai akan lebih efektif jika anak mendapatkan pendampingan dari orang tua dan guru saat mengakses ruang digital. Selain itu, peran komunitas juga penting dalam meningkatkan literasi digital agar anak mampu menggunakan teknologi secara baik. Kebijakan PP Tunas ini yang sudah disahkan oleh Pak Presiden 2025 itu semangatnya adalah ingin menjaga ruang digital untuk anak-anak. Jadi kita tidak ingin membatasi anak-anak dalam mengakses ruang digital, tapi kita ingin memastikan bahwa ruang digital tersebut memang sesuai dengan tumbuh kembang anak. Karena kita juga tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus cyberbullying ataupun grooming
Itu yang terjadi di ruang digital, dan kita ingin sekali anak-anak generasi muda kita ini tumbuh dengan baik, karena mereka ini adalah tumpuan bangsa Indonesia akan ke depan. Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap tercipta kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang aman, sehingga ruang digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar yang positif bagi anak Indonesia. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Pemko Medan tahun 2025 di ruang sidang DPRD Medan, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Satariga. Rapat paripurna dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala, Zulkarnain, serta Ketua Fraksi dan anggota DPRD Kota Medan. Pemerintah Kota Medan mendukung penuh rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kota Medan tentang perubahan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang sistem kesehatan Kota Medan. Dukungan tersebut disampaikan Wali Kota Medan Riko Waas dalam sidang paripurna di gedung DPRD Kota Medan. Pada tanggapan yang disampaikan Wali Kota Medan mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Medan yang telah menginisiasi perubahan regulasi di bidang kesehatan. Dikatakan pembaruan aturan diperlukan agar sistem kesehatan daerah tetap relevan dengan perkembangan kebijakan nasional serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan perda tersebut juga merupakan penyesuaian terhadap kebijakan nasional setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Undang-undang tersebut mendorong transformasi sistem kesehatan melalui 6 pilar utama, yakni layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, serta pemanfaatan teknologi kesehatan. Wali Kota juga berpesan penguatan sistem kesehatan perlu difokuskan pada upaya promotif dan preventif, tidak hanya di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik, tetapi juga terintegrasi hingga rumah sakit sebagai fasilitas rujukan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Medan menyambut baik dan mendukung rapat ini. Menanggapi beberapa hal pokok perubahan yang diusulkan dalam rapat ini, kami memberikan pandangan sebagai berikut. 1. Penguatan sistem kesehatan berbasis promotif dan preventif. Mendukung layanan promotif dan preventif tidak hanya di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas klinik, namun dengan sampai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan rumah sakit, serta integrasi sistem rujukan dan peningkatan mutu fasilitas kesehatan. Upaya promotif dan preventif akan dilakukan bekerjasama dengan semua unsur instansi pemerintah maupun swasta termasuk polisian dalam hal pencegahan penyalahgunaan nafsa, psikosis, serta penanganan gawat daruratan kepada korban tindak kekerasan, pidana, kecelakaan lalu lintas, korban bencana, terorisme dan lainnya. Diharapkan dalam penataan kewenangan dan koordinasi antara perangkat daerah diatur secara jelas, rinci, proporsional, dan profesional. Pemko Medan siap membahas ranperda tersebut dengan DPRD guna mewujudkan sistem kesehatan yang responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi masyarakat. Pemirsa, upaya memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja terus menjadi prioritas pemerintah sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan dan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan melalui berbagai program perlindungan sosial. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah perluasan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di Kota Medan, langkah tersebut diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah Kota Medan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja, khususnya di sektor informal. Komitmen tersebut diperkuat melalui program Empowering Kepala Lingkungan yang diinisiasi pemerintah Kota Medan. Program ini menjadikan Medan sebagai daerah pertama di Indonesia yang melibatkan kepala lingkungan secara langsung dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Mengingat struktur ketenagakerjaan masih didominasi oleh sektor informal yang mencapai 57,9%, sementara pekerja di sektor formal sekitar 42,04%.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya kehadiran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja, khususnya yang belum memiliki sistem perlindungan kerja yang memadai. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Kota, Jeffrey Iswanto, menegaskan bahwa perluasan kepesertaan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja di Kota Medan. Inovasinya adalah yang luar biasa itu kepedulian dan tentu sistem yang kita buat hingga termonitor dengan baik. Sistem yang terbuat ini secara aplikasi real time dapat diketahui bahwa di masyarakat di Kepling ini sudah terdaftarnya berapa, pekerja informal yang sudah terdaftar itu berapa, yang belum berapa. Tim kita juga di BPJS Kerjaan bekerja sama dengan Kepling mensosialisasikan itu secara intensif. Itu non-stop kita melakukan sosialisasi hingga dimengerti oleh masyarakat di masing-masing Keplingnya, Bu. Pemirsa, adapun serba-serbi di bulan suci Ramadan dapat Anda saksikan dalam segmen yang berikut ini. Pemirsa, kegiatan buka puasa bersama yang digelar di Masjid Al-Muhajirin Tampu Bolon, Balike tidak sekedar menjadi agenda Ramadan biasa, melainkan untuk memperkuat kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Wakil Bupati Toba Audi Murpi Sitorus yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan, bulan Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Menurutnya, nilai-nilai yang diajarkan dalam Ramadan seperti saling berbagi, kepedulian, dan kebersamaan perlu terus dirawat sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Toba. Audi Murpi juga mengingatkan kita bahwa kebersamaan dan kepedulian merupakan kekuatan dalam membangun daerah. Nilai itu yang harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Toba, terutama di periode kepemimpinan Bapak Effendi Napitupulu sebagai Bupati dan Audi Murpi Sitorus sebagai Wakil Bupati, bersama teman-teman para perangkat daerah, kita bertekad untuk menjalin silaturahmi yang bagus seperti ini dengan umat Muslim, dan kita berupaya untuk melakukan setiap tahun seperti ini, walaupun mungkin tidak bisa kita lakukan di seluruh masjid ataupun musola, tetapi pasti akan bergilir kita lakukan. Sementara itu, Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin Tampu Bolon, Rifai Sirait, menilai kehadiran pemerintah daerah dalam kegiatan keagamaan masyarakat memiliki arti penting dalam membangun kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Rifai menyebutkan, komunikasi yang terbangun melalui kegiatan ini dapat memperkuat rasa kebersamaan, sekaligus menunjukkan keberagaman di daerah tersebut dapat berjalan harmonis. Berbuka puasa bersama melainkan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat terjalin dengan baik. Kegiatan yang berlangsung di Balike ini menjadi ruang pertemuan sederhana antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus mempertegas pentingnya menjaga persatuan serta keharmonisan di Kabupaten Toba. Pemirsa, di Kota Tebing Tinggi terdapat sebuah masjid yang merupakan peninggalan Kerajaan Negeri Padang. Berusia sudah 200 tahun lebih, masjid ini merupakan simbol berkembangnya Islam di Kota Tebing Tinggi. Masjid Raya Nur Ad-Din Kota Tebing Tinggi ini terletak di Jalan MT Haryono, Kelurahan Badak Pejuang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, lebih tepatnya di inti kota. Masjid ini merupakan peninggalan Kerajaan Negeri Padang, dibangun pada tahun 1870 oleh Raja ke-9 Tengku Haji Muhammad Nurdin. Masjid Raya Kota Tebing Tinggi ini dibangun dengan konsep arsitektur Melayu dan Eropa. Dari awal berdirinya masjid ini sudah dijadikan sebagai tempat berkembangnya agama Islam di Kota Tebing Tinggi. Hingga saat ini, masjid ini sudah beberapa kali mendapatkan perbaikan dan pemugaran dari pemerintah kota. Namun beberapa ornamen masjid seperti pintu, jendela, dan tiang masjid serta mimbar masih belum pernah diganti. BKI Masjid Khuzamir Amar mengatakan Masjid Raya Nur Ad-Din ini salah satu masjid tertua di Kota Tebing Tinggi dan merupakan masjid keberadaan umat muslim pertama yang masuk ke Kota Lemang tersebut. Didirikan
oleh Tengku Haji Muhammad Nurdin berkisar tahun 1886. Di masanya dikenal dengan Tengku Haji. Beliau seorang ulama, seorang pejuang yang sangat memikirkan tentang kelangsungan ibadah daripada masyarakat adat Kerajaan Negeri Padang. Ada 3 masjid yang dibangun oleh almarhum Haji Muhammad Nurdin, serta 1 lagi pondok sanggerahan di Tanah Suci Mekah. Agus Khair, tokoh agama Islam di Kota Tebing Tinggi, mengatakan Masjid Raya saat ini memiliki kegiatan rutin. Selain ibadah sholat 5 waktu, setiap hari Senin, ba'da sholat Isya, melakukan taklib. Sementara kegiatan di bulan suci Ramadan, melakukan sholat tarawih dan tadarus, serta buka puasa bersama. Yang menariknya Masjid Raya ini kan pusat kota. Jadi karena dia pusat kota, gampang disinggahi, gampang, dan di dekat sini juga ada pajak. Jadi orang yang belanja ke pajak dia bisa memanfaatkan ini, dan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, selama bulan suci Ramadan, sejumlah harga ikan laut dan ayam potong di pasar tradisional Pasar Baru Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga ini dipicu oleh menurunnya pasokan akibat bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara. Harga sejumlah jenis ikan laut di pasar tradisional Kabupaten Mandailing Natal mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai 10 dan 15% dari harga sebelumnya. Seperti harga ikan dencis yang awalnya Rp50.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Ikan botan dari Rp35.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Ikan gembung dari Rp60.000 per kilogram naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Sementara udang dari harga Rp100.000 per kilogram naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Dan cumi dari harga Rp90.000 per kilogram mencapai Rp120.000 per kilogram. Salah seorang pedagang ikan, Ulfa, mengatakan akibat kenaikan harga tersebut membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga berdampak pada penghasilan pedagang ikan laut selama bulan suci Ramadan. Diprediksi harga tetap naik hingga menjelang Lebaran Idul Fitri. Kenaikan yang ada, kalau penurunan nggak ada, naik drastis ya Pak. Itu apa aja, ikan apa yang naik Kak? Semua ikan. Semua ikan. Dari dencis, sare, gabus, gampolo, udang paling. Ada kenaikan berapa persen dia Kak dibanding dari hari sebelumnya? Kira-kira 10-15%. Salah seorang pedagang ayam Rahma mengatakan harga ayam potong broiler juga mengalami kenaikan mencapai Rp5 hingga Rp6.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam ini memang sudah biasa terjadi saat bulan suci Ramadan karena permintaan masyarakat yang cukup tinggi dibanding hari biasanya. Sementara stok ayam broiler ini dipastikan stabil hingga memasuki Lebaran Idul Fitri. Naik saja udah ngapain turun. Berapa harganya? Rp26.000. Ini prediksi kita ada kenaikan lagi nggak menjelang Lebaran Pak? Kurang enggak, tetap. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di sejumlah persimpangan di Kota Medan, kita akan melihat laporan dari petugas Sisirum Dinas Perhubungan Kota Medan berikut ini. Selamat sore, saya Estu dari Sisirum ITS Dinas Perhubungan Kota Medan akan melaporkan berita terkait kondisi arus lalu lintas yang sering menjadi masalah utama bagi para pengguna jalan di kota besar di Indonesia. Tidak terkecuali di Kota Medan saat ini. Untuk melihat langsung kondisi terkini, saya akan melaporkan situasi arus lalu lintas yang terjadi di beberapa titik persimpangan Kota Medan yang terpantau oleh CCTV kami. Pertama, kita menuju ke simpang Jalan Gatot Subroto Pinang Baris, terpantau situasi arus lalu lintas yang datang dari arah Gatot Subroto mengalami kepadatan volume kendaraan yang mengakibatkan melambatnya kecepatan kendaraan yang melintas di simpang tersebut.
Selanjutnya kita pindah ke simpang jalan STM AH Nasution. Terpantau kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah HH Nasution mengalami kepadatan kendaraan. Personil Dinas Perhubungan tetap melakukan pengaturan arus lalu lintas guna untuk mengurai kemacetan dan antrian kendaraan yang semakin panjang. Kemudian kita melaporkan situasi arus lalu lintas simpang jalan Aksara HM Yamin. Terpantau kondisi arus lalu lintas yang datang dari arah HM Yamin mengalami kepadatan kendaraan yang mengakibatkan melambatnya arus lalu lintas dan akan diprediksi akan semakin memadat saat memasuki jam pulang kerja. Selanjutnya kami berpindah ke simpang jalan Setiabudi Saibulutu. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap patuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Demikian kami laporkan situasi arus lalu lintas sore ini langsung dari Sisi Room ITS Kota Medan. Dan saya kembalikan ke studio TVRI Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Medan. Baik, terima kasih pemirsa. Berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 11 Maret 2026. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irine Purba, perakiraan BMKG wilayah 1 Medan menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Rabu 11 Maret 2026. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Serdang Bedagai, Simalungun, Batubara, Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, dan Kota Tebing Tinggi. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Papua Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dan potensi hujan ringan di beberapa wilayah Sumatera Utara. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 13 hingga 33 derajat Celcius dengan gelombang udara berkisar antara 67 hingga 100%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam. Terdapat 14 titik panas pada pantauan pada tanggal 9 Maret 2026 yaitu wilayah Humbangas Dutam, Karo, dan Labuan Batu. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah pantai barat, lereng barat, Sumatera Utara untuk waspada dengan potensi hujan sedang yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Rabu 11 Maret 2026. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Pemirsa, untuk informasi berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda dalam segmen Lintas Andalas. Pemirsa, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu memprediksi lonjakan penumpang mulai akan terjadi pada 2 pekan jelang Lebaran. Saat ini kondisi penumpang cenderung menurun dengan rata-rata penumpang harian mencapai 1.500 penumpang. Dari data Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2 minggu awal Ramadan ini jumlah penumpang yang datang dan pergi melalui bandara rata-rata 1.400 hingga 1.600 penumpang. Jumlah ini cenderung mengalami penurunan karena belum masuknya masa periode mudik Lebaran. Pihak bandara memprediksi peningkatan jumlah penumpang mulai akan terjadi 2 pekan hingga 10 hari menjelang Lebaran, karena di momen ini sudah masuk dalam periode mudik Lebaran. Menyambut periode mudik ini, pihak bandara menyiapkan diskon tarif kebandarudaraan hingga 50% yang berlaku mulai 14 Maret hingga 29 Maret 2026. Selain pemotongan tarif jasa, Bandara Fatmawati juga akan melakukan pemotongan harga terhadap tiket pesawat di seluruh maskapai penerbangan.
Nah, 2 minggu awal Ramadan justru cenderung turun jumlah penumpang. Mungkin aktivitasnya dibatasi dan lain-lain. Kalau di Bandara Fatmawati rata-rata penumpang per hari di kisaran 1.600 orang. Nah, memang sekitar 1.400 sampai 1.600 orang. Nah, memang kemarin kita monitor adalah terutama di minggu ini ya. Dengan ini diharapkan periode mudik lebaran dapat dimanfaatkan oleh calon pemudik agar dapat berkumpul bersama keluarga mereka di momen lebaran Idul Fitri. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, tim gabungan melakukan pemeriksaan angkutan lebaran di Terminal Simpang 4 sejak Senin pagi. 1 unit bus antar kota dalam provinsi terpaksa diamankan personil Satlantas Polres Pasaman Barat karena tidak layak jalan dan kekurangan dokumen. Sementara angkutan yang layak jalan diberikan stiker angkutan lebaran. Satu persatu bus yang melintas di Terminal Simpang 4 Kabupaten Pasaman Barat diperiksa petugas gabungan. Pengecekan tersebut untuk memastikan angkutan umum layak jalan dan aman digunakan saat lebaran nanti. Pemeriksaan kondisi fisik dan kelengkapan kendaraan serta dokumen menjadi perhatian khusus petugas. Hal itu dinilai sangat penting untuk menjamin keselamatan penumpang selama arus mudik. Kendaraan yang memenuhi syarat akan diberikan stiker angkutan lebaran, sementara kendaraan yang melanggar akan ditindak sesuai dengan aturan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, Karni Syamsir, mengatakan kegiatan gabungan tersebut akan dilakukan selama 2 hari. Dengan menyasar semua angkutan umum yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, termasuk angkutan dengan rute luar provinsi. Petugas meminta pengusaha angkutan kooperatif demi keselamatan dan kelancaran arus mudik. Arus penumpang khususnya menghadapi lebaran ini menghadapi lonjakan. Maka hari ini khusus kita melaksanakan ramcek di Terminal Simpang 4 ini dalam rangka memastikan angkutan penumpang ini layak jalan. Apa yang dicek petugas, Pak? Jadi secara prinsip ada 2 hal yang kita lakukan pemeriksaan. Pertama, secara administrasi meliputi SIM, STNK, KP atau izin trayek, kemudian KIR juga. Kemudian secara yang kedua itu kita lakukan pengecekan secara fisik, baik itu berupa seluruh baik itu di luar maupun di dalam. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Pasaman Barat meminta masyarakat selektif dalam memilih armada selama mudik. Armada yang layak ditandai dengan stiker angkutan lebaran, di sisi lain pemilik dan pengendara diminta mengutamakan keselamatan. Jadi nanti masyarakat dapat melihat apakah mobil yang dia gunakan itu sudah layak jalan atau tidak. Berarti itu layak digunakan untuk mudik lebaran tahun 2026. Tapi kalau belum kita pasangi stiker, berarti kendaraan itu belum layak digunakan untuk transportasi selama lebaran. Petugas Satlantas Polres Pasaman Barat akan terus menggelar sosialisasi dan patroli untuk memastikan arus mudik di wilayah hukum mereka dalam kondisi aman, serta melakukan pemetaan sejumlah daerah rawan kecelakaan atau bencana. Sementara itu, daerah lokasi rawan macet akan disiagakan petugas secara insidentil, termasuk di pos pengamanan dan pelayanan di sejumlah lokasi. Demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Saya Balki Siregar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.